Hi everyone! Today's lesson, we are going to talk about recontext. Pernahkah kalian mendengar recontext? Pernahkah kalian curhat ataukah menulis diary tentang pengalamanmu? Nah, kalian tak sadar kalau sebenarnya itu adalah recontext. So, what is recontext? Recontext is a text to retell past event or someone's experience. Teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. Pada kesempatan ini, kita akan membahas jenis-jenis recontext. First, personal recount, yaitu teks yang menceritakan tentang diri sendiri. Misalnya, pengalaman kamu liburan bersama teman. Second, factual recount, cerita fakta. Maksudnya, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau yang kemudian diceritakan kembali. Misalnya, kisah para nabi, dan lain-lain. The last, imaginative recount, yaitu menceritakan sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Misalnya, kalian disuruh menceritakan tentang Wakatobi, padahal kalian belum pernah ke sana. Nah, cerita itu disebut imaginative recount karena semua yang kamu ceritakan bukan hal yang benar-benar terjadi. Sampai di sini paham? Now, the question is, what is the purpose of recontext? Tujuan dari recontext is menceritakan kembali kejadian di masa lampau, memberikan informasi tentang peristiwa masa lampau, and untuk menghibur. Alright, sekarang kita akan melihat generic structure of recontext. Kenapa ini perlu dipelajari? Karena dengan mengetahui generic structure-nya, itu akan memudahkan ketika hendak menulis atau mengidentifikasi atau bahkan kalian hendak retell, menceritakan kembali pengalaman kalian. So, here it is. First, orientation. Di bagian ini, we talk about who, siapa yang ada dalam kejadian itu. When, kapan terjadi, and where, di mana kejadiannya. Di bagian ini, kita introducing dulu, kemana kita pergi, dengan siapa, di mana, naik apa. Intinya, kita memberikan informasi awal. The second is series of event. Di bagian ini, kamu ceritakan pengalaman kamu secara chronological order. Maksudnya, kamu bercerita secara berurutan dari awal hingga akhir. Jadi gitu ya guys. Reorientation, closing, or personal comment. Ataukah kalian ingin memberikan komen tentang kesan dari pengalaman kalian tersebut? Sekarang kita bahas language feature of recontext. Karena recontext menceritakan tentang masa lampau, maka recontext menggunakan simple past tense. Jadi, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Contohnya, kita mau mengatakan, I went to Kendari last month. I visited Bokori Island. Jadi di situ kita memakai kata kerja went and visit sebagai bentuk lampau dari go and visit. Next, using chronological connection, kata penghubung yang berurutan, seperti then, kemudian, after that, setelah itu, finally, dan seterusnya. Last, using adverb of time and place, kata keterangan waktu dan tempat. Adverb of time contohnya in the morning, in the afternoon, at night. Adverb of place contohnya seperti I went to Kendari. Nah, Kendari itu adverb of place, kata keterangan tempat. Tadi telah dijelaskan tentang structure and language feature of recontext. Sekarang kita akan lihat contoh teksnya. Silakan dibaca dan diidentifikasi ya. Nah, coba diisi bagian ini. Jangan lupa baca petunjuk pengerjaannya. Remember, don't forget to review what you've learned, practice writing your own recontext, share your story using time connective and past tense. See you in the next lesson. Thanks for watching.